Komisi B DPRD Kota Surabaya adakan rapat dengar pendapat tentang pengaduan pedagang kaki lima atau PKL di Waduk Unesa, Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat ini Komisi B DPRD Kota Surabaya mengundang Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Satuan Pamong Praja, Camat Wiyung Pemerintah Kota Surabaya dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima PKL Unesa. Rapat dipimpin Ketua Komisi B Lutfiah dari fraksi Gerindra didampingi Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno dari fraksi PDI Perjuangan dan beberapa anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Rapat digelar di ruang rapat Komisi B DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Dalam rapat perwakilan dari PKL Unesa mengatakan, saya pribadi termasuk mewakili khususnya yang jualan pagi sampai sore atau jam 2 atau sampai jam 3 lah. Permintaan saya mewakili, tolonglah kebijakan itu dirubah untuk jam jualannya tidak jam 6 sampai jam 12, itu seluruhnya numplek, waktunya malam. Maksud saya mohon izin untuk dibagi 2 shift. Artinya yang jualan pagi tetap bisa jualan pagi sampai sore, yang biasa jualan sore bisa jualan sampai malam. Jadi bukan sehari jualan sehari tidak jualan, tidak. Arti maksud saya bagaimana yang pagi itu bisa tetap jualan, yang sore sampai malam tetap bisa jualan. Karena apa? Khususnya saya pribadi itu barang yang saya jual itu kebetulan saya nggak membuat sendiri. Dan hanya untuk bisa dijual pagi hari, tidak menyiapkan untuk dijual malam hari. Ya itu kalau bisa membuat sendiri ada, memang ada. Nanti saya ini hanya beli, saya jual lagi. Ini kan cabangnya di Darmo itu Bu, yang jualnya pagi semuanya. Gitu. Sementara itu Edi Krisjanto Kasatpol PP Pemkot Surabaya menanggapi usulan dari perwakilan PKL Waduk Unesa yang menginginkan bisa berjualan tidak hanya di malam hari saja tapi juga di pagi hari bisa diizinkan. Edi menjelaskan. Sebenarnya kalau sampai ngadu dasar apa? Dasarnya sampai nggak boleh dodolan. Ya itu, betul. Nggak boleh dodolan. Iya. Sampai nggak boleh dodolan Pak. Tapi pemerintah kota ayo supaya masyarakat bisa mangan. Ya. Kan cari Pak. Saya sebagai Satpol PP selama masa pandemi itu, Ya. PKL itu bukan cari uang, PKL itu cari makan. Ya, ya. Dia bekerja hari ini untuk makan besok. Dia kan bukan cari uang, kalau cari uang nggak jadi PKL ya, jadi pengusaha. Makanya itu filosofi itu yang kami kembangkan. Saya sampaikan kepada Pak Wali supaya mereka bisa jualan dan anggotaku nggak nengkono 24 jam Pak. Capek anggota saya juga kasihan. Itu makanya. Oke, kita atur jam 18, tapi persiapan mulai jam 17 Pak, boleh Pak? Persiapan mulai jam 17 di situ sampai jam 24.00. Nah ini jamnya sampainya ini tergantung dalam PPKM. Kalau PPKM nanti kita jenik lagi ya bisa sampai jam 21. Tapi kalau saat ini kan sudah boleh sampai jam 24.00. Kalau nanti PPKM-nya bagus sampai pagi, ya mungkin boleh gitu Pak. Jadi dan Pak Wali itu arahnya, mohon maaf, pemerintah kota itu nanti diharapkan di sentra di Indonesia itu menjadi satu kuliner tradisional yang sangat luar biasa dan dijujukan wisatawan. Mau cari lokasinya ada di situ. Ya, kita harapkan kemarin kan mereka protes kepada PKL yang di Kedungdoro. Maksudnya seperti itu. Kedungdoro kan diskresi juga. Kalau kita ngomong perda ya sama saya jemblekan Pak. Malam gue sama aku. Tapi di diskresi Iya, Pak. nggak boleh mereka pagi, nggak boleh. Bolehnya ya sekitar jam 18 sampai jam 24.00 itu diskresi namanya. Betul. Makanya kita samakan, kita buat diskresi di Waduk Uyung. Karena apa kok nggak boleh pagi? Ya karena jalur lalu lintasnya ramai. Kemarin saya seharian di sana tuh ramai banget itu. 2 arah itu. Nah, kita nggak ingin apa ya pemerintah kota ini diam saja. Kita atur lah. Masyarakat bisa berupaya, pemerintah kota juga bisa melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah. Saya kira itu Pak. Terakhir ya.
Usai dengar pendapat masalah PKL Waduk Unesa, Media Lensa Parlemen menemui Edi Krisjanto Kasatpol PP Pemkot Surabaya dan perwakilan pedagang PKL Waduk Unesa mengatakan. Jadi agenda kita dari PKL Waduk Unesa ke Komisi B DPRD Kota Surabaya hari ini ada dua agenda. Yang pertama, tetap bisa berjualan di sisi barat dan timur, yang selama ini seperti layaknya kita berjualan di situ. Mulai jam berapa Pak? Kemudian agenda yang kedua, pemberlakuan jam, di mana dari hasil penertiban pemerintah Kota Surabaya kemarin diubah yang sebelumnya dari jam 6 pagi hingga 12 malam. Kemarin kan diubah menjadi jam malam karena pertimbangan macet, yaitu jam 18.00 hingga jam 12 malam atau 24.00. Seperti itu. Jadi intinya hari ini tetap apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi agenda dari rekan-rekan PKL Waduk Unesa tidak bisa dikabulkan karena terbentur dengan peraturan atau perda, di mana Perda nomor 4 tahun 2010, kemudian Perda nomor 2 tahun 2021, di mana semua badan jalan dan trotoar tidak boleh untuk aktivitas dagang atau berjualan. Kita memang kalah di sisi itu. Namun pemerintah kota masih memberikan waktu dan tempat, bukan berarti direlokasi dari tempat itu, tetap di situ, cuma jamnya aja diubah. Itulah sisi kemanusiaan dari pemerintah Kota Surabaya. Karena kondisi pandemi, diskresi dihadapkan dengan dua permasalahan yang sangat sulit. Di satu sisi memang perda harus ditegakkan, sisi lain kita berikan kesempatan untuk para pedagang tetap bisa berjualan, mempertaruhkan keluarga dan anak-anaknya di sini. Oh, intinya pada itu ada semula berjualan mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Terus kemudian dirubah menjadi sore. Tidak, sangat tidak memuaskan karena memang terbentur dengan peraturan itu tadi. Bahkan pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Kasatpol PP Pak Edi Kris tadi mengatakan, sekarang mau tak sekat semua, nggak boleh jualan sama sekali di situ. Nggak salah gitu. Itu memang bukan tempat kalian. Solusinya dari Komisi B tadi, kita diarahkan ke Dinas Koperasi. Sudah ada wadah wisata kuliner. Monggo yang berkenan untuk bisa ditampung, diakomodir di tempat itu. Karena keberatan teman-teman Pak, itu ada yang menu pagi, kemudian ada yang menu malam. Nah itu segmen pembelinya pun ada yang makan sarapan atau breakfast, kemudian ada yang siang untuk makan siang, para sales itu yang selama sekian puluh tahun berjualan di situ. Akhirnya kan itu tadi, perubahan itu memang butuh proses. Orang-orang kan beratnya itu sekian tahun, untuk ngawali lagi dari nol itu sangat sulit. Jadi intinya hari ini tidak ada kesepakatan, tapi kesepakatannya di Wiyung, Kecamatan Wiyung kemarin, ya sudah itu, dealnya seperti itu. Kita suruh buat pernyataan, di mana yang seperti saya sebutkan tadi, item-itemnya, draft-draftnya yang disepakati, berjualannya dari jam 18.00 hingga 24.00. Adapun untuk posisi jualan, di sisi barat tidak boleh, karena keindahan waduk itu harus terlihat oleh yang lalu lalang di situ, kemudian dipindahkan di sisi timur. Seperti itu. Teman-teman, nanti saya berikan pengertian, pemahaman bahwa ya inilah aturan. Gimana lagi? Kalau kita mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2020 tentang ketertiban umum dan Perda nomor 10 tahun 2010 tentang jalan, itu kan sebenarnya nggak boleh jalan, media jalan digunakan untuk aktivitas selain fungsi jalan. Nah, selama ini digunakan untuk teman-teman PKL berjualan di situ. Nah, akhirnya pemerintah, kami selaku Satpol PP selalu mengadakan kegiatan penertiban di situ. Karena kalau tiap hari seperti itu kan nampaknya kok nggak elok ya. Kita harus jaga terus dan harus kucing-kucingan. Akhirnya pemerintah kota melakukan penataan, melakukan diskresi. Ini diatur di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, akhirnya kita atur mereka boleh berjualan tapi di sisi timur, bukan di sisi waduk. Nah, di situ jualannya mulai pukul 18 sampai pukul 00 itu sesuai dengan aturan Inmendagri. Kalau Inmendagri hanya boleh jam 21 ya jam 21. Kalau sekarang ini kan Inmendagri boleh sampai jam 00. Kalau nanti Inmendagri ternyata boleh sampai pukul 03.00 ya kita menyesuaikan dengan keputusan Inmendagri. Tadi ada perubahan shift, tadi apa Pak yang dimaksud tadi? Perubahan shift untuk mereka jualan? maunya pagi boleh jualan, malam juga boleh jualan. Tapi kan nggak seperti itu. Yang namanya diskresi itu kan kita mempertimbangkan fungsi-fungsi jalan. Kalau pagi itu fungsi jalannya itu ramai banget. Di lokasi itu di arah dari selatan ke utara
maupun sebaliknya itu ramai, sehingga kita putuskan untuk dilaksanakan mereka bisa jualan mulai pukul 18 dan persiapan mulai pukul 17. Nah, harapan kita itu nanti juga bisa meningkatkan ekonomi mikro yang ada, pedagang yang ada di situ. Dan kalau itu nanti sudah dikenal masyarakat, saya kira itu jadi jujukan kuliner yang luar biasa dari warga kota Surabaya, khususnya di warga wilayah Surabaya. Kalau hari Minggu ada pengecualian apa enggak, Pak? Belum. Ini tadi mau sebenarnya kan maksud saya ya kita evaluasi kan. Ini kan kita evaluasi terus gitu. Jadi hasilnya evaluasi nanti akan kita sampaikan kepada pedagang. Tapi pedagang keburu protes terus itu kan akhirnya kan kita di dalam rangka mengevaluasi kan menjadi terganggu. Harapan kita ya ini kita laksanakan dulu. Nanti berikutnya ternyata ada perkembangan kita sampaikan. Tapi sementara dievaluasi ini pedagang Pak ya, boleh diizinkan Pak ya, bisa diizinkan untuk berdagang di sana. Pedagang mulai jam PKL 18 sampai jam 00. Itu begini, diskresi kita seperti itu. Jadi untuk pagi sementara tidak. Pagi tidak boleh. Nanti konsekuensi ketika mereka melanggar pagi, Siapkan teman-teman kecamatan setiap pagi melaksanakan penjagaan di sana. Nanti juga kalau malam kita jaga juga, artinya kita jaga itu protokol kesehatannya, bukan berjaga untuk tidak berjualan. Malam itu kita juga di sana, tapi protokol kesehatannya pedagang, protokol kesehatannya pembeli itu yang kita pantau. Oke, matur nuwun Pak Edi. Terima kasih. Terkait dengan hasil hearing PKL di Waduk Unesa ini tadi, apa Bu yang dihasilkan, Bu? Jadi ini tidak kasuran ya Mas, ini penataan. Jadi yang tadinya itu bisa buka sebelah sisi kanan kiri, sisi barat dan timur, sampai pagi dan malam. Ini ditata supaya jalannya ini nggak macet, supaya paduknya juga kelihatan bagus. Jadi boleh di sisi timur dan barat tidak diperbolehkan sisi timur, tapi juga bukanya sore sampai malam itu. Nah, inisiatif dari Komisi B kami tadi, barangkali mereka keberatan, saya minta Dinas Koperasi memberikan tempat di SWK dan setuju, alhamdulillah kan sudah ada beberapa solusi. Nah, apalagi seandainya nanti apabila ada hari Minggu tempatnya orang-orang yang lagi bersantai itu bisa ada spesialis, ada khususnya hari Minggu bisa buka. Itu hanya masukan saja, apabila nanti disetujui oleh wali kota ya alhamdulillah gitu ya. Terus harapan Dewan sendiri Bu terhadap PKL yang ada di Unesa tadi, harapannya gimana? Harapan saya ya mereka tetap masih bisa mencari makan lah, apalagi ini lagi pemulihan, jangan sampai mereka ditutup dan tidak bisa cari makan tetap. Jadi mereka tetap bisa cari makan, mendapatkan penghasilan, pemulihan ekonomi setelah pandemi. Jadi kalau harus mereka tetap bisa dapat penghasilan. Makanya kita minta solusi jika mereka keberatan di sana ya kita carikan. Kita tadi minta ke Dinas Koperasi, kebetulan hadir. Tolong diberikan tempat di sana, dan Dinas Koperasi mempersilahkan dan memberikan menyetujui dari inisiatif kami Komisi B, mereka menyetujui. Perlu diketahui bahwa menurut data yang disampaikan oleh perwakilan pedagang Waduk Unesa, jumlah PKL di Waduk Unesa ada 150 pedagang, diantaranya 105 pedagang dari Surabaya, lainnya dari luar Surabaya. Dalam pantauan media Lensa Parlemen pada hari Sabtu malam di lokasi Waduk Unesa terlihat ramai para pengunjung berjalan-jalan sambil menikmati makanan. Ada juga yang memancing di Waduk Unesa yang menyerupai seperti danau, sehingga banyak pengunjung yang duduk sambil melihat suasana waduk di malam hari.
Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.